Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin dhahiran wa batinan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Hadirin, hadirat, pemirsa jamaah online dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan sama Allah, mudah-mudahan selalu diberi kenikmatan sama Allah. Allahumma amin. Pada tema hari ini kita akan membahas yang namanya kaitannya dengan kurban. Seperti Quran surat Al-Kautsar yang tadi kami baca, bahwasanya fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas apa itu kurban. Sebelum membahas terlalu jauh, mari kita berkenalan dengan tamu undangan yang spesial pada hari ini. Bapak, perkenalkan namanya siapa? Nama Imam Sujai. Nama Bapak Imam Sujai. Bapak. Karena ini adalah bulan Hari Raya Idul Adha, maka tentu kebiasaan umat-umat muslim selain menjalankan ibadah haji, tentu melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan tentu pasti diakhiri dengan kurban. Nah Bapak, kita ingin tahu kurban itu apa? Monggo kita dengarkan pemirsa penjelasan dari tamu undangan yang spesial pada hari ini, yaitu Bapak Imam Sujai. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih untuk podcast SMK Negeri Semen yang telah menghadirkan saya untuk berpartisipasi dalam rangka kegiatan Idul Adha atau Idul Kurban. Adapun kaitannya dengan kurban, ini adalah sesuatu yang memang disyariatkan. Kita mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah tahu bahwa kurban itu dilaksanakan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, adapun apa sih yang binatang dikorbankan, kita sudah banyak belajar mungkin di sekolah-sekolah atau majelis taklim. Ini kaitannya kalau sapi, misalnya itu harus memenuhi ketentuannya, diantaranya sudah umur 2 tahun sempurna, berarti memasuki usia ke tahun ketiga. Kalau domba itu sudah usia 1 tahun memasuki tahun kedua. Kalau kambing kacang itu umur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Itu secara umum. Atau bisa dengan sudah tanggalnya salah satu dari giginya atau powel. Itu binatang-binatang yang ditentukan syarat kurbannya seperti itu. Selain itu juga ada ketentuan, yakni tidak buta ya. Tidak cacat. Tidak cacat, tidak buta, juga tidak sakit, juga nggak terlalu kurus. Karena Nabi melarang tentang itu ya. Jadi kalau misalkan kambing itu sakit, itu ya nggak perlu tahu cacat. Nah pertanyaan, kalau cacat dada misalkan gitu, baru beli, kemudian jelang H-1 dari Idul Kurban, tiba-tiba kambingnya misalnya kakinya patah, apakah ini sah atau tidak? Maka dalam ini adalah konteksnya, selama jatuhnya cacatnya itu tidak karena sembrono dari pemiliknya, itu tetap sah, tidak apa-apa. Kan mungkin kecelakaan gitu kan. Tapi kalau memang misalnya pemiliknya itu, apalagi kalau kurbannya itu kurban, kan ada 2 kurban itu ya, ada kurban sunnah, ada kurban yang wajib. Berarti kurban wajib ini adalah kurban yang namanya atau dinamakan kurban nazar. Mantap Pak.
Ya, jadi kurban wajib adalah kurban nadar atau kurban maksiat juga bisa. Kurban nadar itu contohnya begini, ada sesuatu yang dijanjikan atau diikrarkan. Yang dijanjikan misalkan, oh nanti kalau saya punya rezeki lebih, yang sapi yang satu ini tak pakai kurban, itu namanya sudah diikrarkan di nadar. Maka nanti wajib seperti itu dikurbankan. Nah, ternyata begitu hari H dia misalkan ada kecelakaan atau patah kakinya, padahal yang dinadarkan sapi itu, selama dia tidak sembrono perawatannya itu tetap sah dipakai. Jadi, tapi kalau misalkan karena ini ya, mungkin dalam merawatnya kurang maksimal atau sembrono, nanti wajib mengganti dengan sapi yang lain. Misalkan yang dikorbankan sapi yang jenis ini, tiba-tiba mau hari H celaka atau mungkin leset sehingga sampai cacat. Nah, kalau memang sudah dirawat baik-baik itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sembrono ya di tempat yang rawan, ya itu nanti bisa wajib diganti dengan yang lain karena cacat itu tadi. Jadi sebagai panitia Idul Adha, khususnya panitia kurban, itu berarti diharuskan untuk berhati-hati menjaga titipan kurban tersebut. Ya. Ada pertanyaan Bapak? Ya. Kalaupun saya sudah niat dan alhamdulillah sudah dapat kambing untuk saya niatkan untuk berkurban, kemudian panjenengan adalah panitia kurban itu, saya titip ke panjenengan. Dan kemudian kambing tersebut karena suatu bencana, katakanlah banjir, akhirnya kambing tersebut terbawa arus dan hilang entah kemana. Apakah saya yang belum sempat kambingnya itu disembelih dan dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan, apakah saya sudah mendapatkan pahalanya berkurban, Bapak? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi misalkan kita sudah ada niatan untuk berkorban, kemudian lalu ada kecelakaan gitu ya. Ini nanti kita konteksnya kita lihat dulu sebelum kita apakah ada pahala atau tidak. Jadi kalau konteksnya seperti tadi korban yang dinadari atau karena maksiat dan banjirnya itu mungkin kita sembrono, maka nanti wajib ngijoli atau tetap cari lagi nih. Nah Bapak, tapi kalau mohon maaf, yang ngijoli ini yang memiliki nadar atau panitianya Bapak? Ya, kalau itu yang memiliki nadar karena belum diserahkan kepada panitia gitu ya. Misalkan mau dibawa atau belum dibawa tapi ada bencana atau sesuatu yang menghalangi, padahal itu seandainya taruhlah kehujanan ya, masuk angin mati, padahal seandainya taruh di rumah dia aman gitu, karena ditaruh di luar akhirnya masuk angin dan mati karena sembrono tersebut ya, sembrono itu. Maka si pihak nadar wajib untuk mengganti itu. Baik Bapak, tadi di awal panjenengan menyebutkan bahwasanya syarat untuk dikurbankan atau sapi, contohnya adalah hewan sapi, untuk waktunya dikurbankan adalah menjelang memasuki usia ke-3 tahun. Nah, ada sebuah kebiasaan di masyarakat, terutama di sekolah-sekolah Bapak. Iya. Itu biasanya sekolah-sekolah itu beli sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang sering saya lihat, sapinya itu bukan jantan, melainkan betina. Dan umurnya itu juga masih terlalu muda, katakanlah hanya 2 tahun. Apakah itu sudah memenuhi syarat dan dikatakan sah sebagai orang yang telah melakukan kurban? Mohon penjelasannya Bapak. Ya, jadi kalau di sekolah-sekolah itu biasanya bukan berkorban itu ya, tapi masih belajar berkorban. Berarti konteksnya sudah beda? Konteksnya sudah beda, karena di sekolah-sekolah itu kan biasanya kita iuran bareng-bareng sesuai kemampuan siswa-siswinya, sehingga nanti dibelikan sapi pun kadang-kadang ya kalau cari yang well belum nutut dananya itu ya, makanya sedapatnya nggak apa-apa. Dan itu bagus untuk belajar melatih anak-anak kita, itu baik. Misalkan berarti tidak dilarang gitu? Tidak dilarang gitu. Walaupun nilainya tidak disebutkan dengan kurban, tapi sedekah sebagai itu ya, sedekah atau belajar berkorban lah enaknya itu. Jadi belajar, jadi otomatis nanti nilainya kan nilai sedekah. Nah, seperti itu. Jadi bukan pahala kurban, tetapi pahalanya adalah pahala sedekah. Ya, pahala sedekah ya. Justru kalau kita ikrarkan kurban malah ini tidak boleh nih. Karena apa? Ketentuan sudah jelas ya.
Kalau sapi itu untuk bisa dipakai 7 orang, kalau kambing itu kan 1 orang. Masa kalau kita beli kambing 1 jangan atau sekolahan, ini nggak boleh. Tapi kalau sedekah tidak masalah gitu. Tapi mohon maaf Bapak, seringkali saya juga memiliki teman mengajar di sekolah lain. Itu ketika membuat list, itu bukan belajar berkurban, tetapi monggo siapa yang ingin berkurban, ngonten. Lah, mungkin saja Bapak ketika orang yang melihat hal itu dengan entengnya ngelis sesuai dengan kemampuan kita, katakanlah 100.000 atau 200.000, tapi tulisannya di atas atau akad yang kita ketahui adalah kurban. Nah itu bagaimana ini? Nah ini memang menarik sekali nih untuk kita diskusikan, bahwa memang perlu kita ada semacam pencerahan lah. Mungkin karena ada juga dari panitia kita yang kadang-kadang kurang jeli ke sana ya. Pokoknya itu momen korban yang korban, padahal nanti hukumnya beda gitu loh. Kalau kita korban berarti harus sesuai dengan standar syarat berkorban. Kalau sapi tadi bisa 7, kalau 1 kambing bisa misalkan satu orang ya harus begitu. Gitu. Nah, belajar berkorban mau kemauan kan begitu. Dan anak gini Pak, kalau ada lagi ini kadang-kadang non jauh. Ada orang yang begini, dia korban 1 kambing tapi diikrarkan untuk 1 keluarga 5 orang gitu ya. Bahkan sering juga terjadi begitu. Nah ini seperti apa? Maka kadang dia juga berdalih, dia mengikuti hadis Nabi itu. Kan pernah Nabi itu ya berkorban 1 ekor kambing. Allahumma hadza minni wa amman lam yudhi min ummati, kan begitu ya. Ya Allah, ini adalah korbanku dan dari aku dan untuk umatku yang belum berkorban, kan begitu. Maka dengan dalil itu dia berpendapat mengambil saja 1 kambing bisa untuk seluruh umatnya, apalagi kita 1 kambing untuk keluarga umatnya bisa. Sebenarnya tidak begitu. Ini adalah ya nuwun sewu, kalau kita memahami hadis secara tekstual memang begitu, tidak merujuk kepada imam madhab. Makanya lebih baik kita merujuk kepada imam madhab. Jadi madhab kita Imam Syafi'i itu sudah jelas menjelaskan tentang bahwa 1 kambing itu adalah 1 orang, kalau sapi 7 orang atau 7 orang. Nah, bagaimana dengan hadis itu? Ini perlu dijelaskan ini, bahwa hadis itu memang seperti itu, tapi itu untuk kanjeng Nabi, teruntuk kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu memang ada dia memiliki syafaat kepada umatnya. Jadi tidak serta-merta terus kita tuh Nabi saja bisa 1 ekor, bisa untuk seluruh umatnya sak dunia, tidak begitu. Itu hadis itu anti peruntukan yang untuk kanjeng Nabi. Karena beliau memang diberi kewenangan memberikan syafaat. Jadi kalau kita kan ya itu tadi, kalau kambing ya 1. Nah, kembali kepada merujuk kepada sekolahan, ya berarti kita kalau diangkat bareng-bareng namanya itu adalah belajar berkorban atau sedekah. Insya Allah seperti itu juga bagus. Sedikit kita tambahkan juga Pak ya, tentang distribusi korban. Ini penting banget ini. Penting ini kan. Siapa sih yang berhak menerima korban? Nah, itulah. Kalau kita kenal di zakat fitrah itu kan fuqara masikin ya. Tapi korban beda Pak. Korban itu tidak terfokus pada fakir miskin saja, tapi orang kaya pun bisa menerima dari korban. Tapi statusnya beda. Jadi sehingga orang miskin itu kalau memang dapat korban taruhlah 2 paket atau 3, yang satunya bisa dijual, nggak apa-apa. Karena dia mungkin ada kebutuhan lain ya, atau mungkin dia nggak senang dengan daging kambing kemudian dijual, itu boleh. Dijual semuanya itu? Boleh dijual, misalkan ya untuk beli berasnya atau apa, nggak apa-apa. Nah, itu kan sepemahaman banyakan orang seperti saya itu memahami bahwa daging kurban itu ya harus dikonsumsi, tidak boleh dijual itu. Jadi kalau yang menerima itu memang fakir miskin, maka sifatnya adalah kesulitan memilihkan dan boleh dijual kalau dia memang misalnya nggak membutuhkan, atau mungkin saat anak sekolahnya belum punya sangu kemudian dia jual untuk berikan sama anaknya itu. Tapi kalau kepada orang kaya nggak boleh Pak Koli, karena hukumnya itu it'amul aghniyah. Jadi kalau orang kaya itu namanya it'amul aghniyah itu harus sebagai hidangan. Kalau misalkan orang kaya dapat daging kambing, kebetulan dia misalkan punya riwayat darah tinggi gitu ya, nggak berani konsumsi, maka dia nggak boleh dijual. Terus bagaimana kalau seumpamanya gini Bapak, orang
kaya tersebut itu bahasanya sudah apa nggih? Terlalu sering banyak makan sehingga dia tertarik memakan hewan kurban tersebut. Terus bagaimana? Ya, seperti tadi itu kalau dia kaya berarti dia nanti tidak boleh jual, maka boleh dilempar dan berikan pada yang lain. Oh, mantap. Tidak boleh dijual. Itu satu. Dan yang berikutnya adalah bahwa daging kurban itu diberikan dengan mentah, Pak boleh. Tidak boleh matang. Tidak kan kalau akikoh itu dengan sudah dimasak. Oh, berarti ada perbedaan. Iya, perbedaan, iya. Daging akikoh dengan daging kurban. Iya. Kalau daging kurban itu tidak boleh matang. Oh, mantap. Iya. Kalau sudah pemilik seperti tadi itu, bisa mau masak apa, model apa, mau dimasak model sesuai dengan selera, itu kan sudah hak miliknya dia. Lain kalau sudah dimasak, dia kan mengikuti, kemudian diundangkan tetangga-tetangga, itu kan namanya sudah dimasak sesuai dengan yang punya itu. Maka beda. Jadi untuk daging ini misalkan itu pendistribusian adalah secara mentah. Beda dengan akikoh dengan secara sudah matang. Yang jadi masalah itu gini, kalau bagaimana di panitia di masjid itu kan kadang-kadang panitianya untuk dimasak untuk panitia, kemudian baru di makan-makan bareng-bareng itu. Nah, itu seperti apa? Apakah termasuk boleh apa enggak? Ya kalau menurut Imam Syafi'i itu tetap tidak boleh. Tidak boleh memasak daging dari kurban itu untuk dibagikan secara matang. Saya itu alasannya apa? Itu tadi harus didikan karena daging kurban itu sebagai kepemilikan, maka seharusnya dibagikan di dalam mentah. Semuanya itu? Iya begitu, kan mentah gitu ya. Nah, misalkan orang begini kan yang panitia itu kesel masa cuma dimasak air kan nggak boleh, misalkan gitu. Justru malah kalau diniati ada niatan untuk sebagai imbalan keselnya itu malah tidak boleh lagi gitu. Oh, mantap. Tidak boleh lagi gitu. Karena panitia itu ya harus betul-betul didasari dengan sosial murni, kan gitu ya. Tapi kalau seandainya betul-betul ingin memasak itu ada prosesnya. Setelah misalkan saya ditunjuk sebagai ketua panitia, maka saya memberikan salah satu orang, sudah ini kamu tak berikan katakanlah 3 kilo misalnya. Sudah dia kemudian yang tak beri itu dia sudah ini biar masak ke panitia. Kalau seperti itu sudah. Itu kalau seperti itu sah. Seperti itu sah. Karena dia sudah ada ikrar saya memberikan kepada si A ini. Tidak serta merta terus langsung dimasak, ambil apa itu hatinya, ambil sampile, gonyang gurih, tidak begitu. Itu belum ada akad yang jelas itu. Karena si panitia itu kan sebagai wakil mudhohi atau wakil yang berkorban. Jadi dia tidak bisa serta-merta terus langsung ambilin ke sana, tidak begitu. Nah, tapi kalau sudah memberikan kepada salah satu orang, kemudian sudah diterima, maka sudah itu namanya sudah bukan korban lagi. Berarti itu hak milik seorang yang diberi itu. Maka sehingga ini nanti boleh mau dimasak. Ya memang seperti itu kaidah fikih itu kalau diganti akadnya sudah beda hukumnya. Iya, seperti lagi yang saya terjadi nggih, kadang-kadang kulitnya dijual. Nah, itulah bagaimana itu kalau seperti itu. Ya, itu seperti itu. Maka ya itu harus ba'da tamlik dulu. Setelah diberikan kepemilikan dulu. Jadi ba'da tamlik itu gini, ya seperti tadi. Saya misalkan ketua panitia, kemudian saya menuju salah satu seorang itu, sudah kulit ini tak berikan kepada kamu. Nah, dia menerima ya. Nah, maka dia boleh menjualnya. Boleh. Terus kemudian uangnya untuk apa? Ya terserah dia yang diberi itu. Mau dibeli Pak sendiri juga nggak apa-apa, mau kan berbagi juga nggak apa-apa, karena sudah miliknya dia. Misalkan sudah karena saya diberi, tak ambil sendiri semua juga nggak apa-apa, sah itu. Tapi kalau dia punya, wah ini ya kayak kita diberi kayak teman-teman yang lain, kok nggak punya rokok ya sudah sebagian tak berikan rokok, itu boleh. Oh seperti itu. Jadi tidak serta-merta terus langsung langsung dijual, begitu tidak begitu. Maka harus melewati proses dikasihkan pada tamplik tadi untuk diserahkan tadi. Entah itu mau dijual dengan harga berapapun, kemudian uangnya mau dibuat operasional atau dibuat konsumsi sendiri. Nah, yang penting itu harus dikasihkan dulu. Dikasihkan dulu. Gitu. Seperti masak juga tadi. Masak itu siapa yang mau tak tunjuk. Misalkan Pak Sodik tak beri. Namanya pada tamplik namanya. Maksud menerima sudah akhirnya dia punya
topo sira wis kaya ya gitu ya. Akhirnya tema masak yang ini itu sudah tidak ada khilaf kalau begitu. Nah, tadi yang Marim sampaikan seperti itu. Kalau langsungan itu ya memang seperti itu tidak boleh kan kita. Ini penting, perlu hati-hatian ya. Kita itu kan jadi kadang-kadang jadi panitia kesel ya. Kita kesel terus salah lagi kan. Ini penting. Mengurangi pahala. Tidak hanya itu tanggung jawabnya Pak Kol. Itu tanggung jawabnya ya. Makanya jadi panitia itu harus disertai dengan keilmuan yang mumpuni. Kalau belum mumpuni ya harus punya semacam pendamping yang memang bisa memberikan cerahan terhadap situ. Terus kok tidak anggur-anggur tuh panitia tidak. Nah, harus seperti itu. Jangan sampai nanti. Yang perlu kita perhatikan lagi kadang-kadang terjadi gini Pak Kol juga. Misalkan kebanyakan di masyarakat kita kan di masjid-masjid itu ya. Nah, kemudian kan kadang-kadang yang korban itu nggak bawa uang operasionalnya. Akhirnya ini untuk ini apa ini untuk beli kerasnya dan sebagainya. Ya sudah karena nggak ada dana, kebetulan yang mesti punya infak dan rekan. Itu nggak boleh itu Pak boleh. Bukankah itu solutifnya Pak? Tapi itu nggak boleh korban itu mengambil biaya dari infak masjid. Karena apa? Karena sebetulnya korban itu tidak ada sangkut pautnya dengan masjid. Asal hukum korban itu kan sebetulnya disembelih di rumah masing-masing, kayak gitu kan. Berarti itu bukan Pak ya? Jadi gini, tidak ada sangkut pautnya dengan masjid yang namanya korban ini. Hanya tradisi kita saja kalau nyembelih di rumah itu kadang-kadang masih ini kan belum terbiasa kan. Justru malah jadi fitnah, korban yang nggak percaya dengan takmir kadang-kadang gitu kan. Nah, takmir juga harus hati-hati. Kalau memang nggak ada operasional, tidak boleh mengambilkan dari infak masjid. Tapi ya harus diambilkan, dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang mungkin berkorban tadi. Ini penting ini. Kadang-kadang ya itu tadi, hanya mengantarkan kambing atau sapi tapi tidak dibarengi dengan biayanya. Padahal ada yang namanya biaya penyembelihan, pembulengan, terus mungkin plastik-plastik kotak yang dibutuhkan. Operasional itu kan banyak biayanya. Nah, sekali lagi ini betul-betul perhatikan, tidak boleh mengambil infak dari masjid. Seperti itu Pak. Iya, Pak Kol sedikit tak tambahkan ya. Apa ya? Monggo. Jadi asal korban tadi kan sunah muakkad ya. Ada tambahnya itu. Mantan. Sunat muakkad kifayah Pak Kol. Sunat muakkad kifayah. Artinya disunatkan, dikuatkan, kifayah itu salah satu keluarga itu apabila sudah berkorban sudah cukup, hukum sunahnya sudah gugur. Dari maksudnya ruang lingkupnya keluarga atau jami'il muslim, maksudnya orang muslim pada di desa itu, katakanlah satu masjid nih di desa. Di satu desa ada masjid, satu masjid, kemudian masjid itu mengadakan kurban. Apakah orang muslim di desa itu sudah gugur kewajibannya karena tadi sunah muakkad kifayah? Apakah kewajiban sunah muakkad yang dimaksud kifayah itu terletak pada satu keluarga, Bapak? Mohon penjelasannya dulu. Ini terletak pada satu keluarga. Ya, di satu keluarga itu kalau misalkan dari kepala keluarganya, bapaknya itu sudah berkorban, ya sudah cukup untuk istri anaknya itu sudah terwakili semua. Hukum sunnah sudah cukup, itu ya. Tapi kalau satu keluarga itu satu orang, ini sunnah namanya sunnah ain. Sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Karena dia sendirian. Artinya bagi orang yang mampu loh tadi ya. Dia sudah mampu secara biaya atau karena itu seperti dapatnya hati itu kan. Jadi makana laksanaatun walam yutuhi fala yakribana musolana kan gitu ya. Jadi barang siapa yang ada kemampuan kalau ada di sekitar itu nggak berkorban, Rasul itu apa ya istilahnya mengultimatum, kamu jangan dekat-dekat dengan tempat sholat itu kan. Betul gitu. Sekali. Nah ini kok, maka berenang dari ini adalah setiap kita kalau ada kelonggaran memang dianjurkan itu tidak hanya seumur sekali tapi setiap tahun. Jadi tidak kecuali kalau orang miskin itu cukup satu umur sekali sudah cukup. Pas misalkan orang miskin pas tahun itu longgar, balik nggak longgar lagi ya sudah cukup gitu. Tapi kalau bagi orang yang kaya selalu hari ini usahakan sunahnya tetap setiap tahun gitu. tidak hanya satu umur sekali. Jadi kembali kepada sunah kifayah tadi. Makanya tidak perlu gini, ini saya korban kambing satu untuk saya, istri saya, anak saya, asibit tidak perlu karena sudah cukup gitu. Juga satu orang sudah terwakili gitu ya.
makanya justru malah tidak serbuan. Terus bagaimana sekarang yang terjadi itu kalau ada juga ini kurban untuk bapak yang sudah meninggal, itu secara ketentuan syariat itu tidak sah. Korban orang meninggal itu tidak ada kewajiban, tidak ada syariat untuk berkorban. Iya, karena sudah meninggal. Ya sudah meninggal, Iya. meninggal berkorban. Nah, Nah pertanyaannya kalau yang korban anaknya ya apa bisa? Bisa tapi tetap atas nama ya anaknya itu. Korban dari si fulan misalkan gitu. Tapi Pak diperuntukkan kepada bapaknya itu boleh. pahalanya Itu bisa. Tidak langsung misalkan si fulan punya bapak, si fulana misalkan. Ini korbannya Pak Fulana, tidak begitu. Tapi korban Pak Fulan diperuntukkan kepada bapaknya. Itu bisa kalau seperti itu. Jadi fadilahnya untuk bapaknya. Istimewa. Ternyata pembahasan kurban ini sangat panjang, Iya, sangat panjang. banyak. Iya, Alhamdulillah, kita sangat banyak mendapatkan ilmu dari Bapak Imam Sujai pada babagan ini, pada bab ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan yang paling penting kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipaparkan oleh Bapak Imam Sujai. Amin, amin, amin. Padahal itu ayatnya hanya fasholli lirabbika wanhar dan berkurbanlah. Tapi ya itu ilmunya itu loh, istimewa. Kalau ingin berkorban seperti yang didawuhkan tadi, ya minimal ada pendamping ataupun pembimbing yang memahami kaitannya dengan berkurban itu, dari mulai kepemilikan hewan kurban sampai pentasarufan ataupun pembagian hewan kurban. Jangan sampai yang namanya salah langkah. Contohnya adalah tadi yang disebutkan adalah setelah dagingnya sudah dibagi, masih ditata, tapi sebagian katakanlah jantungnya ataupun dagingnya sebelah mana dimasak dulu untuk kepanitiaan, itu yang tidak boleh. Ji Bapak? Iya. Ji, baik sekali. Baik, terima kasih Bapak ilmunya, mudah-mudahan berkah bermanfaat Amin. untuk kita semuanya. Allahumma amin. Amin. Baik pemirsa dimanapun berada, itu tadi adalah pembahasan kurban yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama.